Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Kita punya kebun binatang, berburu di dalam kebun binatang. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Ada sesuatu di anak ini Ya, secara mental. ya. Kalau dari sisi manusia ke manusia ya, saya sebagai dokter, dokter ya secara umum tuh kan punya empati lebih terhadap orang yang punya masalah kan. Oke. Jadi lebih sensitif ya. ya artinya preferensi pertama saya itu saya kasihan gitu. Kasihan sama Gibran. Iya kan? Artinya ini kita bicara saya sebagai dokter kan, kayak lihat orang Sakit. enggak gini Harus loh, diobatin. kayak, iya kayak lihat orang yang nggak pakai baju terus keluyuran di jalanan, yang dia udah yang itu kan ada kan orang-orang yang keluyuran di jalanan yang dia Yang udah kayak orang gila ya, tuh, itu oke. kalau orang awam ngelihat mungkin dia bisa nggak tahu apakah ketawa atau ini. Kalau dokter kan nomor satu itu kasihan kan. Jadi dokter Tifa kasihan. Kasihan ya, Oke. nomor satu kan itu. Oke. Nah di level yang kedua, saya kasihan sama negara ini kan gitu. Kenapa, Dok? Ya, seandainya asumsi-asumsi yang saya bangun sekarang dengan data-data penampilan dan kemudian juga data-data yang kita bisa lihat dari Fufu Fafa, Ya. lalu saya juga bisa melakukan assessment, belum diagnosis ya, Oke. bahwa ini si Fufu Fafa ini mengalami adiksi seks. Oke. Dan kemudian di sisi yang satu lagi dia mengalami yang disebut sebagai obsessive compulsiveness terhadap sosok beberapa orang, especially pada sosok satu orang. Berarti ini kan asesmen ini harusnya itu dilanjutkan kan dalam tahapan penegakan diagnosis. Oke. Nah, kalau tegak diagnosis barulah kita bisa memutuskan Oke. apakah yang bersangkutan ini masih bisa diselamatkan dengan sejumlah terapi, masih bisa diselamatkan dengan segala macam tindakan. Oke. Sebab kalau arahnya ke psikopat atau arahnya ke schizofren itu beberapa tindakan perlu dilakukan. Oke. Misalnya obat yang rutin diminum, kemudian mungkin terapi kejut listrik, bahkan sampai di level yang harus dipotong sebagian otaknya yang rusak. Oh, ada sampai begitu? Dok? Iya, harus. Skizofrenia adalah merupakan gangguan jiwa berat yang ditandai dengan kesulitan seseorang itu untuk membedakan mana yang nyata dan tidak nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Secara sekilas, dia seperti gangguan psikotik karena memang gejala gangguan psikotik ini merupakan bagian dari skizofrenia. Gangguan psikotik itu adalah ketika seseorang muncul halusinasi dan waham atau delusinya. Halusinasi yang merupakan tanda dari gangguan skizofrenia adalah gangguan di mana seseorang itu seperti merasakan di panca inderanya ada sensasi tertentu, mendengar suara bisikan, melihat bayangan, dan yang lainnya. Demikian juga dengan adanya waham atau delusi yang merupakan salah satu gejala psikotik, merupakan bagian juga dari gangguan skizofrenia ini, yaitu keyakinan yang salah terhadap sesuatu hal. Merasa ada yang ngejar-ngejar, seperti ada yang membunuh, serasa ada kamera-kamera yang sedang mengintai dia, merasa dirinya hebat, punya kekuatan tertentu. Nah, pada gangguan skizofrenia, selain gangguan psikotik tersebut, terdapat juga yang kita sebut gejala negatif, yaitu ketika yang bersangkutan menarik diri dari lingkungan sosialnya, lebih banyak di rumah, tidak mau bersosialisasi, bergaul dengan orang lain, dan kelihatan juga dari ekspresi mukanya yang sulit untuk bisa berekspresi dengan baik, terbatas dalam aktivitas dan pekerjaan sehari-hari, pembicaraan atau komunikasinya juga menjadi terganggu. Dan satu lagi, gejala dari skizofrenia adalah gangguan pada fungsi kognitif atau pikirannya. Yang bersangkutan menjadi sulit untuk fokus, konsentrasi, problem solvingnya juga menjadi terganggu, kelancaran verbalnya juga menjadi terhambat, psikomotor atau gerakannya juga menjadi lebih lambat, atau muncul juga agresivitas. Itulah merupakan tanda dan gejala dari gangguan skizofrenia. Kalau sudah lebih dari 1 bulan gejala dan gangguan ini, maka kita sebut ini diagnosisnya adalah skizofrenia. Tahapan gejala-gejala dari skizofrenia ini ada beberapa. Yang pertama disebut adalah fase prodromal.
Fase prodromal ini adalah fase awal dari skizofrenia. Nah, di sini sebenarnya belum terjadi skizofrenia yang full blown gejala-gejalanya gitu ya. Nah, pada fase ini sebenarnya kita bisa mendeteksi nih gejala-gejalanya. Misalnya orangnya di susah tidur gitu ya, ada kecurigaan yang agak berlebihan, kecemasan, atau pemikiran terhadap lebih religius secara spiritual gitu ya. Kemudian juga ngomongnya mulai tidak nyambung misalnya, mudah marah, irritable. Nah, ini adalah merupakan gejala-gejala awal nih dari skizofrenia. Buat yang bersangkutan ataupun keluarga dan orang sekitar perlu melihat adanya perubahan pada pikiran dan perilaku serta perasaan dari yang bersangkutan ya, sehingga kemudian coba melihat adakah stresor tertentu yang sedang dialaminya, penyelesaian masalah-masalah kehidupan mungkin, ataupun hal-hal tertentu yang bisa jadi men-trigger munculnya gangguan-gangguan ini. Nah, pada fase yang akut, maka gejala-gejala dari skizofrenia itu akan muncul semuanya. Ada halusinasi, waham, delusi, perilaku, dan perkataan yang kacau. Dan seringkali juga ada beberapa yang menimbulkan perilaku kekerasan ya. Ada suatu kondisi gaduh gelisah yang bisa membahayakan untuk dirinya dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Sepertinya Prof. Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah 2 kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu dikomenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak, gitu loh, segampang itu. Oke. Gibran bodoh dan menganggap saya juga bodoh. Dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan? Maunya mempermalukan kan, sepermalukan balik pelatih. Betul. Kemarin juga gini-gini Bang. Iya. Oke. Ada yang usianya sudah 37 tapi suka bermainan-mainan anak-anak. Kan waktu pindah itu kan mainan anak-anak semua. Dan pernah juga terlihat dia main sepeda-sepedaan di istana. Ya. Itu apa yang bisa dokter lihat? Di satu sisi kita melihat gambaran yang ganas tadi kan, bisa marah, bisa meluapkan emosi ya kan. Ya. Tapi di sisi lain dia seperti anak-anak gitu, childish gitu. Ya bukan childish, itu perilaku bizarre. Bizarre itu apa? Bizarre itu perilaku abnormal yang tidak cocok dengan usia. Itu dari sisi misalnya ya dia dengan secara sengaja ya. Jadi masih relate jadi ya? Iya, secara provokatif itu. Iya, dia sengaja anak buahnya memvideokan dia lagi mengawasi mainan-mainan dia. Itu kan provokasi tuh. Menunjukkan bahwa ini aku kayak gini. Padahal dia tidak tahu bahwa itu adalah tanda-tanda gangguan jiwa. Nah, di mana relasinya? Di gangguan obsesif kompulsif. Gangguan obsesif kompulsif. Ya. Kemudian perilaku kekanak-kanakan itu bizarre. Namanya bizarre. Bizarre tuh dia nggak cocok yang dia lakukan dengan. Nggak connect gitu ya? Iya. Bukan childish, bukan. Bukan. Jadi dia melakukan sesuatu yang tidak connect dengan usianya ya, dengan seharusnya dia seperti apa gitu ya. Kalau kita lihat dari data-data konsisten, kan nggak cuma itu perilaku bizarnya dia. Misalnya contoh, dia itu ketika menjabat sebagai pejabat di kota tersebut, kan, itu kan mobil dinasnya dia gonta-ganti warna kan, dengan warna yang anehan, dengan warna yang macam-macam seperti itu. Yang di framing oleh anak buahnya tuh sebagai ini milenial leader dan padahal itu bizarre. Dan kalau kita lihat korelasi antara perilaku yang lain kan konsisten bizarnya. Iya. Ya kan, itu bukan perilaku dia milenial dia begitu, enggak. Itu bizarre. Termasuk kemudian dia main sepedaan di istana dengan sepeda kecil dan sebagainya. Itu perilaku yang bukan childish, immature bukan, tapi bizarre. Artinya apa? Pesan yang dia sampaikan kepada publik adalah saya bisa melakukan apa saja loh. Berarti di aspek, kalau benar itu aspek gitu, waham dia masuk. Waham.
luar sana ada rakyat 58% yang mau, maka saya akan berkata kepada mereka, tolong jaga baik-baik presiden Anda, karena seorang psikopat bisa melakukan apa saja. Yang hari ini dipertontonkan oleh rezim yang tidak mempedulikan kesejahteraan rakyat. Betul tidak kawan-kawan? Persoalan ataupun kebijakan seperti ini yang terus dilahirkan dari masa ke masa seakan-akan sudah menjadi budaya yang kemudian terus dilakukan. Kepentingan rakyat, namun melahirkan kebijakan yang lebih pro dan pilih-pilih politik. Sepakat tidak kawan-kawan? Untuk itu kawan-kawan, sebagai orang muda dan terkhususnya sebagai mahasiswa, sepantas dan sepatutnya kita menjalankan apa yang sebagaimana tempat oleh pada kita, bahwa Indonesia ini merdeka bukan kontribusi dari segelintir oknum, tapi ini adalah bentuk partisipasi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Betul tidak kawan-kawan? Untuk itu kawan-kawan, ketika apa yang sudah dicita-citakan para pendiri bangsa ini, kita sebagai generasi jangan pernah kita biarkan permasalahan ini harus merayakan si bumi Indonesia yang kita cintai ini. Maka dia kawan-kawan, saya tolong medis ada yang minta bantuan. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.